Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Pededong Tia Namo Buddhaya Rahayu. Saya Ratu Aftani Priangan Abdillah dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan tahun 2020. Di sini saya mempunyai tugas wawancara PPKN yang temanya itu pengalaman kewarganegaraan di dalam aktualisasi kehidupan yang baik. Bersama teman saya Natasha Sonia Filza dari jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2020. Sekarang kita mau wawancarai dia. Lanjut ke pertanyaan pertama, saya akan menanyakan apa itu Pancasila menurut Anda dan bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Menurut saya ataupun menurut para penonton mungkin kita setuju bahwa Pancasila merupakan dasar negara bangsa kita kan. Pancasila itu ideologi negara Indonesia. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya Pancasila menjadi pedoman hidup bagi kehidupan sehari-hari kita. Itulah mengapa tadi Ratu sempat singgung kalau Pancasila itu harus menjadi pandangan hidup kita kan sebagai warga negara. Yaitu karena gak bisa dipungkiri bahwa dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita tuh perlu yang namanya sebuah pedoman atas nilai dan norma yang ada di masyarakat tentunya. Dan menurut saya Pancasila itu tuh udah mempresentasikan nilai dan norma yang harus kita patuhi gitu. Contohnya kayak dalam sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa kan. Di situ kita dituntut untuk menghargai segala agama yang sudah diakui di Indonesia. Misalkan saya sebagai Muslim, saya harus menghargai teman saya yang beragama Kristen ataupun Buddha ataupun yang lainnya lah gitu. Kita harus menghargai keputusan masing-masing individu dalam memilih agamanya masing-masing gitu. Mungkin dalam pemaknaan Pancasila itu sendiri gitu ya harus kita refleksikan aja gitu, kayak dalam sehari-hari itu kita harus gimana gitu. Kayak bisa jadi kan sama tetangga juga kita harus akur, itu mempresentasikan sila ketiga Persatuan Indonesia, dimana kita tuh harus ya akur lah, terus kita harus menghargai juga gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua itu kan, apakah di zaman sekarang penerapan nilai-nilai kewarganegaraan atau Pancasila itu cukup sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan yang sebenarnya gitu kan, di real life gitu, dan jika iya apakah ada cara untuk penerapannya itu sendiri? Bagi saya sendiri mungkin sulit tuh karena kita kan lagi menghadapi masa globalisasi gitu, dimana kita tuh berhadapan langsung dengan negara-negara lain. Kayak dari HP aja kita tuh bisa tahu gitu kan negara lain tuh lagi gimana keadaannya ataupun perpolitikannya kayak gimana lah gitu. Ataupun kayak sesimpel kayak mereka tuh lagi suka tren apa gitu, di situ kan pasti masuk ke kita gitu. Dan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya mungkin akan tertarik gitu sama budaya-budaya negara lain. Nah itu mungkin sulitnya di situ sih kalau bagi aku Kayak gitu. Contohnya K-pop gitu. Iya, kayak misalkan K-popers atau misalkan yang suka western gitu kan, itu kan pasti lebih terinfluence gitu. Jadi kalau misalkan ada maaf ya kalau misalkan ganggu. Ya lanjut, sulitnya di situ karena lebih condong ke budaya lain aja gitu. Kalau misalkan ditanya upayanya apa gitu untuk meminimalisir hal tersebut, itu bisa dibantu sih dengan pendidikan Pancasila yang didapatin pas lagi sekolah gitu. Harus dan tentunya kesadaran diri sendiri ya, kayak oh iya kita tuh warga negara Indonesia, walaupun kita menyukai hal-hal dari luar negeri, ya kita ambil baiknya aja, kita ambil positifnya aja lah. Kayak oh ya di negara lain tuh tertib loh, oh di negara lain tuh orangnya mandiri banget loh gitu. Nah itu yang diambil gitu sih. Nah tadi nyinggung dari jawabannya Natasha yang apa pelajaran PPKN ya, diterapin
Nah, tadi nyinggung dari jawaban Natasha yang katanya pendidikan PPKN salah satunya itu kan harus dari pendidikan PKN. Nah, tanggapan Natasha sendiri gitu mengenai pendidikan kewarganegaraan yang hanya dipelajari di sekolah atau hanya dipelajari di PPKN tapi tidak diaktualisasikan secara nyata di dalam kehidupan. Itu benar atau enggak menurut Natasha sendiri? Kalau menurut saya sendiri kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan saya mengatakan bahwa 100% apa yang udah dipelajari di PPKN tuh nggak diaplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari, karena nggak mungkin gitu guys, karena nggak mungkin banget gitu. Karena menurut saya dalam Pancasila itu sendiri tuh udah mencerminkan hal-hal yang seharusnya memang dilakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau menurut Ratu sendiri yang nggak diaplikasikan tuh contohnya apa? Kalau menurut saya ya, kalau misalkan ada siswa ataupun mahasiswa yang kurang menyerap apa itu Pancasila, mungkin salah satunya tuh kayak yang suka terprovokasi, terus suka tawuran, ataupun suka bikin konflik antar tetangga atau antar manapun gitu, karena itu yang kurang mungkin gitu sih tuh. Kalau menurut Ratu sendiri itu yang satu, yang ketuhanan yang Maha Esa, karena zaman sekarang tuh masih banyak yang kayak mengagung-agungkan keyakinan ya, entah itu agama, entah itu ras atau budaya, tapi mengagung-agungkan kalau punya gue itu lebih bagus daripada punya itu salah sih menurut saya. Itu kegagalan individu ya, suatu kemunduran iya, dalam dalam pemahaman gitu loh. Itu kegagalan dalam pemahaman dalam pembelajarannya itu gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya gitu, apa akibat jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup? Hancur. Menurut saya bakal berantakan sih. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan ada orang yang beranggapan bahwa dalam suatu negara tuh nggak harus ada suatu ideologi yang diangkat, itu menurut saya itu nggak bisa sih, nggak bisa banget gitu. Karena dalam hidup itu kan harus ada aturan ya gitu, ada tujuan, ada aturan gitu, butuh pedoman gitu. Sama halnya kayak kita umat beragama gitu, pasti kita dalam hidup juga harus harus punya pegangan lah. Kalau misalkan dalam beragama kita pegang ke kitab kan, nah kalau dalam kehidupan ya kita pegang apa ya, kita pegang Pancasila, kita pegang undang-undang kan gitu. Mungkin Ratu sendiri kan mahasiswa hukum, jadi lebih mengetahui gitu, kayak dalam kan Pancasila juga kan itu diadakan di pembukaan undang-undang kan. Nah itu jadi ya harusnya sih bukan siswa ataupun mahasiswa aja ya yang masih mengerti dan masih menghayati Pancasila dan undang-undang itu sendiri, tapi semua orang lah gitu, mau udah tua, udah nggak sekolah atau putus sekolah atau sekarang lagi gimana lah gitu. Itu sih yang harus kita tetap jalani gitu loh. Kayak kalau misalkan hidup nggak punya pandangan, nggak punya tujuan kayak gitu, itu sulit sih kalau bagi saya sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kita menyaring nilai-nilai luhur yang sesuai dengan nilai Pancasila gitu kan. Maksudnya kan pasti ada yang menurut kita bagus tapi itu tuh nggak sesuai dengan Pancasila, pasti ada kan. Gimana itu? Kalau menurut saya sendiri sekarang kan lagi maraknya gitu ya, kayak hak asasi manusia digembar-gemborin gitu. Apalagi kalau misalkan di luar negeri tuh kayak hak asasi manusia yang ngangkat tentang kasus LGBT gitu kan. Orang tuh percaya orang-orang yang homoseksual juga punya hak kok gitu untuk mencintai pasangannya ataupun ya semacam itulah. Tapi kan kalau misalkan di Indonesia sendiri kan melarang hal tersebut kan. Nah itu mungkin kita harus bisa menyaring hal-hal seperti itu gitu. Nggak semua hal bagus atau hal baik menurut pandangan kita ataupun orang lain ataupun negara lain tuh bisa diterapin di sini gitu, karena kita kan udah punya aturannya masing-masing kan gitu. Apalagi mayoritasnya di sini kan agama Islam yang melarang hal-hal seperti itu gitu. Bukan hanya agama Islam, semua agama. Iya, semua agama mungkin ya gitu. Pertanyaan terakhir untuk Natasha Sanya Filzah,
apakah kekuatan dan kelemahan kita dalam sejarah untuk mempertahankan Pancasila di negara kita sendiri? Nah, kalau dalam mempertahankan Pancasila sendiri ya menurut saya kita udah mampu sih untuk terus ya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita gitu. Karena kalau misalkan kita gagal gitu ya, nggak mungkin sampai sekarang ideologi kita tuh tetap Pancasila ya nggak sih gitu kan. Itu sih kalau menurut saya kelebihan dan kekuatan kita sebagai warga negara tuh itu, kita masih menganggap atau menghayati Pancasila sebagai pedoman hidup kita dalam bernegara gitu. Mungkin kalau misalkan kurangnya gitu ya, kelemahan kita, mungkin itu kelemahan kita tuh yang tadi sempat dibahas, kita tuh terlalu terinfluence dengan negara lain gitu, terlalu terbuka, dan kadang malah apa sih gitu, Pancasila tuh apa sih, nanti kita sendiri tuh nggak kenal gitu, Bahkan atau sampai ada yang nggak hafal. iya gak hafal, lupa mungkin kayak gitu tuh, itu kurang sih, itu kelemahannya gitu. Kalau menurut Ratu? Kalau menurut saya ya, bahkan Pancasila itu banyak negara-negara lain gitu yang kagum terhadap Indonesia, khususnya Pancasila ini sendiri. Iyalah, karena kan gitu. cuma Indonesia yang punya ideologi Pancasila, nggak ada lagi. Dasar negaranya cuma Pancasila. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa pengalaman kewarganegaraan yang diaktualisasikan di dalam kehidupan Natasha sendiri? Nah, kalau misalkan ngomongin Pancasila kan nggak lepas dari hak dan kewajiban seorang warga negara. Nah, kalau misalkan saya sendiri, saya merasa saya tuh sudah menjalani kewajiban dalam bernegara. Yang pertama, saya sudah menjalankan pendidikan saya dari sekolah dasar sampai SMA, itu kan wajib ya, kalau di Indonesia. 12 tahun. Terus kalau misalkan naik motor, saya pakai helm gitu kan, pakai berkendara dengan baik, safety first lah gitu. Terus selanjutnya saya membayar air dan saya membayar listrik yang notabene itu kan dikelola oleh negara kan gitu. Walaupun kita ya kan kita sebagai warga negara mendapatkan, tapi juga harus membayar kan. Sama halnya dengan pajak, membayar pajak. Mungkin nanti saya kalau sudah berpenghasilan kan kita harus bayar pajak, wajib. Terus kalau misalkan hak ya, saya sudah mendapatkan hak-hak sih, kayak ya belajar juga merupakan hak saya kan gitu, supaya saya berpendidikan gitu. Iya. Terus apa lagi hak? Pemilu itu kan waktu bupati. Oh, itu kalau menurut saya, kalau misal pemilu itu hak dan kewajiban sih. Di satu sisi saya harus memilih calon pemimpin saya gitu, dan memimpin daerah. Iya, memimpin daerah, memimpin negara. Terus kalau misalkan hak ya, itu juga termasuk hak saya untuk memilih kan gitu. Itu sudah saya aktualisasikan dalam kehidupan saya. Kalau kamu? Saya baru bupati. Iya, betul. Enggak bupati juga, saya belum belajar, masa baru bupati sih. Udah, sekian pertanyaan saya buat Natasha gitu. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas saya ini. Iya, maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun kekurangan ataupun belibet, ya wajar ya, kita masih mahasiswa kan. Masih semester 2, masih belajar ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya tadi dengan teman saya Natasha. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup suatu bangsa Indonesia, yang dimana di setiap butirnya mempunyai makna yang berbeda untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Di era globalisasi sekarang, Pancasila juga berperan penting untuk menumbuhkan atau menambahkan rasa nasionalisme di dalam diri seseorang atau di setiap individu dengan cara mempelajari atau belajar PKM atau PPKM. Bukan hanya diterapkan di pelajarannya saja, tetapi diterapkan atau diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya tahu, tapi mengerti apa arti Pancasila itu sendiri. Pancasila bukan hanya diingat dari sila 1 sampai sila ke-5, tetapi dimengerti di setiap sila 1, 2, 3, 4, 5.
makna dari setiap sila tersebut. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus mempertahankan Pancasila sampai anak cucu kita nanti. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?